Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 18 yang telah khatib bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Coba masing-masing individu pribadi-pribadi kita melihat ma qaddamat lighadin. Apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Maksudnya, seandainya pulang dari sini kita mati. Kalau sudah amal saleh yang kita kerjakan, banyak amal saleh, mudah-mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Inilah makna lighadin, untuk hari esok dan juga yaumil qiyamah, di mana nanti la yanfa'u malun wala banun. Tidak berguna harta dan anak nanti di yaumil qiyamah. Nafsi, masing-masing pribadi menghadap Sang Pencipta untuk kita bertanggungjawabkan segala apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini sekian puluh tahun, 100 tahun dan seterusnya. Sejauh mana kita mengerjakan amal saleh. Demikian juga sejauh mana kita sudah mengerjakan amal yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita evaluasi. Maka jauh-jauh hari Allah mengingatkan itu apa? Jangan kita timbul penyesalan-penyesalan. Makanya Sayyidina Umar juga mewasiatkan hasibu anfusakum. Coba masing-masing pribadi kita membuat perhitungan, evaluasi. Long kasih sekian dulu dik. Sejauh mana ulun patuh taat kepada Allah. Ulun sekian lama berusaha sehingga sudah menghasilkan harta yang melimpah ruah. Sejauh mana saya bersyukur di atas harta yang telah diberikan itu untuk kepentingan agama. Untuk bersedekah, berinfak dan sebagainya. Demikian juga umur kita yang sudah diberikan sekian tahun, sejauh mana kita sudah memanfaatkan umur kita itu untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk sesama kita. Maka oleh karena itu kita tidak perlu jauh-jauh. Yang pertama kita evaluasi untuk diri kita. Karena kita yang pertama sekali bertanggungjawab di dalam rumah tangga. Demikian juga kita bertanggungjawab sebagai individu yang telah dipatukan, yang telah diwajibkan kepada kita untuk salat sehari semalam 5 waktu. Sudah kita laksanakan. Tepat pada waktunya. Salat berjamaah, tidak dan sebagainya. Itu untuk diri kita. Kena lagi untuk isteri kita juga tanggungjawab. Sudah itu belum terlepas juga anak kita. Sudah kita laksanakan sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampaikan, memberikan pendidikan-pendidikan agama. Kalau kita tidak mampu, kita antarkan kepada orang lain untuk diajarkan anak kita supaya dia mampu bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana bersyukur kepada Allah, bagaimana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak terlepas daripada tanggungjawab kita. Kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyah. Kita semua ini pemimpin. Cuma paling kurang pemimpin di dalam rumah tangga. Sekurang-kurangnya lagi pemimpin untuk mampu memimpin diri sendiri. Menyodra hanya mampu terpimpin, kenapa? Bagaimana kita pimpin orang lain?
Bagaimana kita pimpin masyarakat? Anak draw tahan mampu tak pimpin. Baiklah anak draw tahan mampu tak pimpin. Ini yang perlu kita catat. Buat perhitungan. Menyuhana perhitungan jina sehingga Allah akan pegang perhitungan. La tazalu qadama abdin. Han menggeser pada tempat tadang tengku sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala si pade pi. Ku tanya dia umur hot apa habis umur kata. Habis umur. Pubak kafe. Puhinan sembahyang maghrib. Puhinan sembahyang berjamaah. Yang lah tu. Yang ni nak ada habis peng merutuh di bawah nak pupu. Tapi menyontung masjid RM5. RM5 tang berat tu tunggu. Sebab apa kau? Yang menguntungkan draw tu. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi kalau di kafe-kafe itu membantu maksiat. Karena kita termasuk golongan orang yang membantu maksiat bertanggungjawab di hadapan Allah. Yang kena tingkatnya mentang nunggu. Yang orang sediakan fasilitas bertanggungjawab kepada Allah. Hanglah si tengok. Kenapa kau? Kita tak kasatiakan fasilitas untuk berbuat maksiat. Tup ke dia, hanai sebayang menggurip, tup ke dia tu. Orang dalam dia hidup bayar. Nyempakan orang naik dalam kanak je bagi tanya yang po kedai, yang po kafe. Sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo peganyo harus betul-betul perhitungan tu, muhasabah betul-betul. Tabahanglah tu berat nunggu. Demikian juga harta hasil daripada usahanya. Maktasabahu. Yang dua pertanyaan tu, na kekayaan katanya. Na motor sekian boh, na rumah gedung bernikah medua lebo boh rumah sewa dan sebagainya. Yang kita yang pandai peng, pandai sumber. Jadi ini masalah tu. Cuma punya engineer hana masalah tu. Hana masalah rapu pi. Pulau punya mantang tegar tu. Tapi punya kalau mah teot nyo kalau gaya ulun tuan nengku nyeng kam Melayu je. Dia pun punya mantingan. Alhamdulillah mana tinggal pi luar biasa alam. Kurang aja menyoduk umurnya ke 70 lebih hana tinggal ke mati. Ke hatuh apa kali. Karena selalu ulun disampaikan di mana-mana matinya kan pada orang tua, kan pada orang sakit. Matinya so yang kabeh masa kontrak. Gutanya kalau kita buat kontrak dengan dengan Sang Pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai umur 120 hura dalam kandungan mati. Yang di dalam setiap salat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadat lun, salat lun, hudib lun, mati lun, kudra ni Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tua tu. Cuma kan tamu sandiwara dengan Allah. Oh na terpegat sandiwara di hadapan Allah. Sehingga sandiwara Allah yang maha dahsyat. Handah tu. Pulang yang bertanya urung juga tak jiwa perkhabar tu tak silap lidah kena silap lidah ke dia masya-Allah. Menyang sesama manusia boleh dengan Allah handah tu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom yang kita kerjakan amal baik,
tetap tercatat. Demikian juga sebaliknya. Tapi nanti kelak fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nyan tengok hati tok uro akhirat tu hati tok uro ramah nyopat but ke rumah nyo kerja ke rumah roje. Pu tak nak kun watanyan. Dapat berkhabar tu. Karena mengapa sudah tercatat itu semua. Tercatat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Semua tercatat. Justru karena itulah Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari menghimbau 14 abad yang lampau oleh Muhammad Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kita untuk penuh perhitungan di dalam hidup dan kehidupan ini, karena kita ini semua akan menghadap Sang Pencipta, semua kita akan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak bisa tertinggal. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, barang siapa yang tahun ini lebih baik tahun kemarin, fahuwa rabihun, orang itu orang yang beruntung. Nyan ke urang yang menguntung, nyan ke urung-urung yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya nanti. Makin hari makin dewasa, makin matang dalam hidup. Kenapa kan? Makin hari makin tambah usia. Makin tambah usia, makin matang, makin dewasa. Cuma kat 70 tahun hana dewasa pajar long dewasa. 70 tahun kah hana dewasa pajar dewasa pre mati. Juga selalu saya ingatkan, jangan harap ketenangan, ketentraman di dunia ini abadi, tidak. Tapi jangan harap di dunia yang hidup di dunia ini untuk memuaskan. Tidak. Karena mengapa? Sebesar apapun, sebanyak apapun kekayaan yang diberikan Allah tidak akan pernah cukup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin." Seandainya kekayaan manusia nunggu penuh kurung pesangan, kurung tingku mulai dari hidih di takengon sampai ke ukala carapai yang penuh harta kekayaan terdiri pada intan berlian. Hansep nunggu micakal he. Makanya pajan di marosep. Kena aku tarik nyawa kasih katanya. Nyamu baru. Cuma punya kalau kita tarik nyawa mungkin hana satu. Tapi punya mantang tengah kita tarik nyawa tengku pakri tatanya. Tatalkin nganya baik tatalkin dengan la ilaha illallah tatalkin kasih. Berokon kagrup penuh kagrup kode. Kasih. Tapi al-fikru qabla ribahan, an-nadmu ba'da khusran. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Maka justru karena itulah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan untuk mengingatkan saya pribadi yang sudah tua ini, demikian juga untuk kita sekalian, mudah-mudahan kita selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat kelak nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah.